Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Saya percaya setiap kita datang dengan penuh sukacita dan rindu dan haus akan kebenaran Tuhan. Saat ini kita mau arahkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi karena kebaikan-Mu Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kamu mau beribadah Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kamu berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Memberikan persembahan Tuhan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Walaupun kami tidak dapat mengerti Tuhan, apa yang akan terjadi di depan setiap kami. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang besar. Langkah-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya. Namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela
kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menggenapi setiap rencanamu Tuhan. Sampai bumi Tuhan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan. Pakailah Tuhan untuk menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan sorak-sorai Tuhan kita, biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya bagimu segala kemuliaan. Bagimu Tuhan segala kemuliaan, hormat dan syukur kami Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu pagi hari ini Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah kekuatan setiap kami. Engkaulah Allah dan mazmur bagi setiap kami Tuhan. Kami lebih lagi mau bermazmur bagimu. Memuji nama-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang mau memuji Allah, kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Apapun setiap masalah kita, bukan masalah kita, mari kita mau tinggalkan itu. Dan kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Biarlah kekuatan dan mazmur setiap kita. Mari bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada
kita percaya semuanya itu adalah hanya sementara. Bahwa Tuhan akan menjanjikan hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya. Kami hadapi Tuhan, kami tahu itu hanya sementara di dalam kehidupan kami. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara, sementara. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Selamanya, meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersama-Mu. Yesus sempurna perlindunganku, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Selamanya, selamanya, meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersama-Mu. Yesus sempurna perlindunganku, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Oh Yesus, Yesus cahaya-Mu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap. Sama-sama katakan, Yesus sempurna perlindungan-Mu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Oh Yesus, Yesus cahaya-Mu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap langkah. Yesus sempurna perlindunganku, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus cahaya-Mu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Ku tinggikan, ku rayakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ya Tuhan, kalau sumber pengharapan setiap kami Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna adalah pelindungan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak takut Bapa, meski awan gelap,
dan awan tidak memutih Tuhan. Kami percaya ada janji-Mu, ada kesetiaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami Bapa. Engkau yang mengenal, Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami Bapa. Inilah setiap kami Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kalau yang tidak memperdulikan masa lalu kami, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku berserah, kini
tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah memandang rupa setiap kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah mengingat masa lalu kami Bapa. Engkau Allah yang mengangkat setiap kami. Dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Bapa. Kami bersyukur selalu Tuhan. Dan kami senantiasa bersyukur dan kebaikan-Mu bagi setiap kami Bapa. Begitu besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Betapa tak terukur kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ucapan syukur kami pun Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan bagi setiap kami. Layanan kami apapun yang kami lakukan, segala kebaikan kami Tuhan, tidak dapat Tuhan Yesus dibandingkan dengan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini menjadi pengakuan setiap kami, ini menjadi doa bagi setiap kami Tuhan. Oh, sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa. Kami katakan kami mau setia kepadamu Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu pagi hari ini Tuhan, kebenaran yang boleh disampaikan ini Tuhan akan semakin Tuhan menguatkan setiap kami, akan merema di dalam kehidupan kami Bapa. Biar semakin hari Tuhan kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar semakin hari Tuhan kami semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Tujuan Engkau menciptakan setiap kami Bapa. Kami terus ada di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Dan kami siap untuk mendengar. Urapi juga hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Baik-baik semua. Oke, masih ingat tema kita tahun ini apa? Itu bulan ini. Ya kan? The best is yet to come. Jadi sesuatu yang baik masih akan datang. Bapak Ibu percayalah, sesuatu yang baik pasti akan datang dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Bapak Ibu saya percaya semua orang pengen mengalami keberhasilan, semua orang pengen mengalami kesuksesan. Dan banyak juga orang pengen cari jalan pintas. Kalau bisa nggak usah repot-repot dapat juara 1. Kalau bisa nggak usah repot-repot, nggak usah kerja, sukses gitu kan. Itu semua orang mau Bapak Ibu. Masalahnya jalan itu nggak ada. Ya kan, kita nggak mungkin jadi juara 1 kalau kita nggak pernah berlomba, kita nggak pernah berlaga segala macam. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini tak cukup bagi kita hanya mencapai garis finish, namun wajib mencapai garis finish secara gemilang atau finishing strong. Ya, tema kita finishing strong bulan ini. Dan hanya orang yang bersedia menghadapi kesukaran yang akan mengalami finishing strong dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sampai garis akhir, tapi mau benar-benar kita sampai akhir tuh gemilang. Pernah terjadi satu skandal Bapak Ibu Saudara di tahun 80 ya. Pada saat perlombaan maraton di Boston, Rossi Ruiz menjadi juara 1. Nah waktu dia jadi juara 1 itu pada curiga, kaosnya nggak basah, wajahnya cerah, nggak ada kelihatan capeknya sama sekali, ya kan? Dia juara 1 dan dia sempat memecahkan rekor waktu itu. Nah karena kecurigaan itu akhirnya setelah itu diselidikin. Ya diputerlah segala macam, apa di video, apa saksi-saksi segala macam, pokoknya dicari tahu lah
kok nggak capek, nggak nunjukin kelelahan, kaosnya tetap kering segala macem. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, ternyata dia masuk 800 meter sebelum garis finish. Artinya dia nggak lari, ini larinya 21 mil, kurang lebih 41 kilometer. Ya. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia lari masuk di 800 meter sebelum garis finish. Akhirnya namanya dicoret. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya katakan tadi, banyak orang tuh pengen jadi juara tapi nggak mau lelah. Banyak orang tuh pengen maju tapi nggak mau capek. Saya pengen kasih tahu itu nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari surat Yakobus ya 1, 2, sampai 4 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Serta tidak kekurangan apapun. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat ayat ini dikatakan gini. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kayaknya ayat ini gak mungkin banget deh. Yang namanya orang datang jatuh dalam pencobaan, dalam kesukaran, pasti ngalamin kesusahan, kesedihan, perasaan yang gak enak, gak nyaman. Tapi Alkitab tulis jelas dikatakan gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah kita pengen lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa dianggap bahagia? Nah Bapak Ibu saya percaya begini, artinya Bapak Ibu, di lewat pencobaan ada sesuatu hal yang baik, ada sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita. Nah kata pencobaan di sini bukan pencobaan di ini, tapi di sini jelas dikatakan ini pengujian. Nah lewat pengujian saya percaya Bapak Ibu, setiap persoalan, setiap kesukaran yang datang dalam kehidupan kita, yang sedang menguji kehidupan kita, saya percaya kok semua itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan saudara-saudaraku anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah di sini kita pengen belajar Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melewati setiap pencobaan, kesukaran dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengalami kemenangan. Seorang pelari gak bakal mengalami kemenangan kalau dia gak pernah mengalami kelelahan dalam kehidupannya. Dia gak pernah ngalamin susah dalam kehidupannya. Dia harus bangun pagi-pagi, dia berlari, dia berolahraga, dia jaga staminanya, dia jaga semuanya supaya dia dapat juara. Nah sama dalam kehidupan kita, sukses itu dibangun bukan dalam satu hari Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang-orang sukses itu gak dibangun dalam satu malam. Mereka tuh berjuang, mereka tuh berusaha dan dengan berpikir Bapak Ibu mereka cuma tidur, besok bangun sukses. Enggak ada. Sama dalam pertumbuhan rohani juga Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu jangan pernah berpikir datang ke gereja besok Bapak Ibu jadi rohani. Enggak. Semua harus dibangun. Semua harus diusahakan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita nggak pernah berusaha untuk merubah, mengupdate kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dituntun sama Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kan nggak mungkin banget. Kita pengen surga, kita pengen sukses, kita pengen maju, benar. Nggak salah dengan itu semua. Tapi Bapak Ibu masalahnya kitanya nggak mau bayar harganya. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kata pencobaan, bukan pencobaan dalam arti pencobaan, tapi ini ujian, diuji ya. Di dalam terjemahan English Standard Version dikatakan begini, anggaplah hal itu sebagai sukacita, saudara-saudaraku, ketika engkau mengalami berbagai ujian. Jadi Bapak Ibu percayalah, setiap kita nggak ada yang namanya bebas dari ujian. Ya kalau kita mau bebas dari ujian, saya berani jamin kalau Bapak Ibu masuk kelas TK atau kelas SD dan nggak pernah mau ikut ujian, sampai selama-lamanya Bapak Ibu di TK dan di SD terus. Percayalah, sama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu nggak bakal pernah ngalamin pertumbuhan kerohanian kita menjadi dewasa. Kalau kita nggak pernah mau diuji sedikit, kabur, pindah. Diuji sedikit, ngambek, gak mau pelayanan. Gimana mau bertumbuh? Gak mungkin. Serius, gak mungkin.
Kita tekad terus, kanak-kanak terus. Maunya diperhatiin, maunya dimomong terus segala macam. Gimana mau dewasa? Bisa ngebayangin kan? Kalau anak-anak kita, kalau kita punya anak waktu kecil, jatuh satu kali, mamanya atau papanya kasihan. Dia ngomong gini, sudah nak, kamu gak usah jalan-jalan lagi deh, duduk manis aja ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sampai dia tua gak jalan. Jadi banyak berbagai-bagai ujian yang datang dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang Tuhan izinkan, kesukaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Tuhan tuh punya tujuan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tuh bukan iseng-iseng atau sengaja, bukan. Seperti di khotbah Pak Elia minggu pertama dikatakan gini. Masalah, ujian, pencobaan itu fasilitas untuk kita sampai kepada akhir dengan gemilang. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, jangan takut dengan ujian. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Nah tapi masalahnya gini, bagaimana kita menyingkapinya setiap persoalan, setiap ujian dalam kehidupan kita. Salah menyingkapinya, kesukaan bisa jadi bumerang dalam kehidupan kita. Benar menyingkapinya, kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kita. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara, perlu sikap yang tepat dalam menghadapi kesukaran. Ya jadi hadapilah masa pengujian yang pertama dengan menyadari bahwa kesukaran merupakan suatu realitas kehidupan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya orang hidup sampai selama-lamanya pasti pernah dan akan mengalami kesukaran. Jadi Bapak Ibu nggak bisa tengking itu kesukaran, Bapak Ibu nggak bisa nolak itu kesukaran. Ketika kita lihat kesukaran, Bapak Ibu nggak bisa ngomong gini, udahlah ini kesukaran saya pindah aja jalan. Nggak bisa. Tapi bagaimana kita menyingkapi kesukaran itu yang menentukan hasil daripada perjalanan kehidupan kita. Nah maka dikatakan begini, di dalam terjemahan Yakobus 1 ayat 2 tadi yang English Standard dikatakan gini, anggaplah hal itu sebagai sukacita saudara-saudaraku ketika engkau mengalami berbagai ujian. Nah katanya dikatakan when, ya jikalau, ketika, when. Nah Bapak Ibu ada perbedaan if dan when ya, ada perbedaan. Jadi kalau if itu artinya bisa ya, bisa tidak, jikalau. Jadi Bapak Ibu di sini nggak ditulis if you meet trials, jadi nggak ngomong itu tapi ngomong gini, when you meet trial dikatakan ketika itu pasti akan terjadi. Bukan kalau, jikalau. Ya bisa terjadi, bisa enggak. Ya jadi bukan dialami, bisa dialami atau nggak bisa dialamin. Tapi ini pasti, setiap kita yang hidup pasti mengalami ujian. Nah cuman masalahnya gini, kita nggak tahu kapan ujian itu datang dalam kehidupan kita. Ujian itu nggak bisa dicari Bapak Ibu Saudara, tapi kesukaran itu nggak usah dicari. Kesukaran itu akan datang sendiri di waktunya. Di waktunya. Sama kalau kita sekolah. Kalau zaman dulu sih ada yang namanya sekolah loncat-loncat. Kelas 4, dia ikut ujian kelas 6, itu zaman dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya sih nggak ada. Bapak Ibu kalau misalnya belum waktunya ujian, Bapak Ibu nggak bisa ngajuin ke gurunya atau kepala sekolahnya. Pak, Bu, saya udah siap ujian. Nggak bisa. Ada waktunya. Tapi saya percaya begini, ujian itu pasti. Cuman kita nggak tahu waktunya. Nah semua kita yang ngalamin ujian, yang ngalami kesukaran dalam kehidupan kita, itu pasti. Nah maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa kesukaran itu merupakan suatu realitas. Kenyataan, ini fakta. Jadi Bapak Ibu jangan kaget dan jangan juga pernah berpikir begini, kenapa ya? Kok saya sudah jadi Kristen kok banyak persoalan? Kenapa ya? Kok saya jadi Kristen kok banyak kesukaran? Bapak Ibu sadar diri. Kadang-kadang kenapa sih kita banyak hidup dalam kehidupan kita kesukaran demi kesukaran, kesukaran demi kesukaran? Kenapa? Mungkin Tuhan sedang proses kita, Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan sedang jadikan kita menjadi pribadi yang lebih indah. Jadi kita nggak bisa nolak kesukaran itu, kita nggak bisa nolak ujian itu. Yang saya katakan tadi, kalau kita nolak ujian itu sampai selama-lamanya kita nggak pernah ngalamin pertumbuhan. Kita nggak mungkin ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Nah jelas Bapak Ibu dikatakan dalam firman ini dikatakan, anggaplah hal itu sebagai sukacita saudara-saudaraku ketika engkau mengalami berbagai ujian. Jadi ini realita Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen berpikir begini, kalau ikut Tuhan itu nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada beban hidup. Yang bilang siapa?
Tuhan sendiri di dalam Matius 8 ayat 34 dia ngomong begini. Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi nggak ada janji Tuhan kalau kita jadi Kristen itu semua soal beres. Enggak ada. Jadi Bapak Ibu jangan kaget terus komplain sama Tuhan. Mengapa? Aku sudah berdoa Tuhan, aku sudah ke gereja Tuhan, aku sudah baca Alkitab Tuhan. Kok ada masalah terus? Kita komplain. Bapak Ibu harusnya bersyukur dong. Ada masalah, seperti khotbahnya Pak Elia waktu lalu kan. Ini jalan untuk menuju kepada finishing strong. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan kaget. Nah dikatakan juga oleh M. Scott Peck dikatakan gini. Hidup itu sulit, benar hidup itu sulit. Ketika kita benar-benar mengetahui bahwa hidup itu sulit, ketika kita benar-benar mengetahui bahwa hidup itu sulit. Hidup itu sulit kalau kita berpikir dan benar-benar mengetahui bahwa hidup itu sulit. Ketika kita sungguh-sungguh memahami dan menerimanya, maka hidup tidak lagi sulit. Maksud ya? Nah Bapak Ibu, apa yang jadi gambaran kita? Kalau kita menyadari dalam kehidupan kita, bahwa ini realita kehidupan. Bapak Ibu, ketika kita ngadepin kesukaran, kita nggak takut. Tapi kalau kita berpikir jadi orang Kristen gak bakal pernah punya masalah. Pas kita jadi orang Kristen, datang masalah, kita kaget. Kita komplain. Kadang-kadang kita tanyain lagi yang yang ngajak. Pak, dulu kan janji ngajakin saya ke gereja kan semua persoalan beres, masalah beres Pak. Kok sampai sekarang masalah tambah banyak Pak? Yang salah yang ngajak Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah janji. Jadi kita benar-benar menyadari dalam kehidupan kita bahwa kesukaran itu realita. Ya, realita kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai pengikut Kristus nggak bebas dari kesukaran. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, hidup sebagai pengikut Kristus tidak terlepas dari kesukaran. Jadi Bapak Ibu percayalah, kita harus benar-benar menyadari siapapun kita selama kita masih hidup. Ya mau Kristen, mau jadi pengikut Kristus, mau jadi murid Kristus, mau percaya Kristus, nggak percaya Kristus, semua kita pasti mengalami kesukaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hadapilah masa pengujian dengan melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan melihat kesukaran itu semata-mata sebagai suatu kesukaran belaka. Namun lihatlah apa yang jadi maksud Tuhan di balik kesukaran yang Ia izinkan kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini di ayat 3 dan 4 dikatakan gini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu bisa diterjemahkan ketabahan, bisa diterjemahkan daya tahan. Ya. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Ya, Bapak Ibu saya ulangin lagi dikatakan gini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah Bapak Ibu perhatiin. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Proses untuk menjadi satu buah matang itu ada waktu. Nah maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kita nggak bisa mimpi atau boleh mimpi, boleh berharap, tapi itu nggak mungkin. Kita nggak bisa lihat satu buah yang hari ini kita lihat masih mengkel, besok mendadak matang itu nggak mungkin. Nah ada proses. Nah di sini dibutuhkan daya tahan kita, ketekunan kita, ketabahan kita untuk kita menghadapinya. Dan Bapak Ibu nggak bisa ngomong begini, dalam nama Yesus tumbuh, dalam nama Yesus dewasa, dalam nama Yesus berrohani, dalam nama Yesus sukses. Enggak bisa. Nah kadang-kadang kita tuh menggampangkan hasil, tapi kita nggak pernah melihat proses. Kita hidup itu proses Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi sesuatu lebih baik itu proses. Untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus itu proses. Yang saya katakan tadi, enggak mendadak waktu kita percaya Yesus, lahir baru, dibaptis, ikut DKHB, terus kita dewasa. Belum tentu. Dan saya juga enggak berani menjamin bahwa orang-orang yang di atas mimbar ini, yang mungkin 60 cm di atas Bapak Ibu Saudara, lebih berrohani dari Bapak Ibu Saudara. Enggak. Enggak jamin. Enggak menjamin semua pelayan-pelayan lebih berrohani dari orang-orang yang tidak melayani.
Nah maka saya katakan ini, kalau kita nggak pernah mau diproses, saya pengen kasih tahu gini, kita nggak bakal ngalamin pertumbuhan. Kalau kita nggak pernah diproses, kita nggak bakal mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan gini, biarkanlah ketekunan, ketabahan, daya tahan itu memperoleh buah yang matang. Ada waktunya. Nah waktu pengujian itu, nah maka dikatakan gini, cara pandang kita harus lihat beda. Jadi jangan lihat gini, ya kesukaran, ya Tuhan gak sayang. Kesukaran, Tuhan kayaknya lagi gak suka sama saya segala macam. Kesukaran kita salahin orang lain, kesusahan kita salahin orang lain. Kita gak pernah lihat diri kita sendiri bahwa Tuhan sedang bentuk kita. Kita selalu melihat orang lain yang buat kesukaran. Enggak Bapak Ibu Saudara, yang bikin masalah bukan orang lain. Tapi Tuhan tuh sedang menjadikan kita. Jadi jangan langsung, ini gara-gara lo, ini gara-gara lo, ini gara-gara. Kita selalu gampang menyalahkan orang lain, tapi kita gak pernah lihat diri kita sendiri. Nah maka dikatakan gini, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Bapak Ibu Saudara, tekanan itu penting, ujian itu penting. Balon itu nggak pernah berfungsi, balon itu nggak pernah jadi sesuatu kalau nggak ditiup, nggak ngalamin tekanan. Dia balon seperti balon biasa aja. Tapi ketika balon itu ditekan, ditiup dari dalam, dia akan menjadi yang seharusnya. Ya kan? Jadi dekorasi lah, jadi sesuatu yang pokoknya lebih bermanfaat daripada balon yang tergeletak begitu aja. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita, kalau kita diuji, saya percaya kok, pasti mendatangkan kebaikan. Kita lebih bermanfaat, kita jadi lebih maju. Zaman dulu kan ada kan yang namanya balon-balon yang ditiup itu kan, gelembung-gelembung. Itu kalau dalam tubenya aja, di dalam tabungnya, balon itu tetap nggak berfungsi. Ya kan? Tapi ketika kita dulu, yang zaman dulu mungkin pernah ngalamin. Zaman-zaman sekarang saya nggak pernah lihat lagi ada nggak balon itu. Kayaknya masih ada. Masih ada. Jadi diputer-puter di sedotan itu, ditiup. Ya kan? Dibentuk, takutnya ditiup jadi bola. Kenapa? Karena tekanan. Mainan anak-anak yang lembung-lembung itu, dari sabun apa dari apa itu pun karena ada tekanan. Jadi anak-anak happy. Coba kalau cuma sabun doang, anak-anak main sabun ini nggak ada happy-nya. Tapi ketika ditiup, jadi happy. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ngalamin ujian, hidup kita mesti lebih berharga. Hidup kita mesti lebih baik. Nah masalahnya kita tuh kadang-kadang nggak mau. Nah maka jelas Bapak Ibu dikatakan, saya ulangi lagi dikatakan ini. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Jadi Bapak Ibu kita lihat jauh-jauh ke depan, kenapa sih Tuhan izinkan berbagai kesukaran, kenapa sih Tuhan izinkan berbagai-bagai masalah ujian dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sedang membentuk kita, menjadikan kita lebih matang, lebih dewasa. Supaya kita menjadi lebih sempurna, lebih utuh dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita jangan, kalau masalah jangan nyalain orang. Kalau masalah jangan salahin Tuhan. Kalau masalah jangan salahin situasi. Kalau masalah jangan salahin siapa-siapa. Lihat diri kita. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sakit. Kita komplain, kita salahin Tuhan. Padahal halah diri kita sendiri. Kita nggak jaga diri kita, kita sesuka-suka dengan diri kita nggak pernah olahraga, kita nggak pernah makanan sehat, kita nggak pernah rawat diri kita sakit. Padahal sakit itu pun ada baiknya, ya kan? Ada satu psikiater ngomong begini, dia ngomong gini, temukan pesan cinta Tuhan lewat sakit kita. Ada pesan cinta. Ya kan, ada pesan khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Nah saya percaya begini, setiap kesukaran, setiap ujian, ada juga pesan Tuhan lewat itu. Temuin. Jadi Bapak Ibu jangan cepet-cepet nyalain Tuhan, nyalain orang lain, nyalain lingkungan, belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jadi dewasa. Nah maka dikatakan gini, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu Saudara, saya percaya
Kalau kita diuji, diproses, saya percaya kok, sampai titik tertentu, Bapak Ibu akan mengalami kelimpahan. Percayalah. Nah masalahnya, kitanya mau nggak diuji, mau nggak kita diproses. Ya, jadi Bapak Ibu, emas itu kalau mau diproses, dia harus taruhkan di satu wadah, dan dia dibakar sampai titik tertentu. Itu kotoran-kotoran akan naik ke atas. Diambil, terus dibakar lagi, kotoran-kotoran yang tersisa naik ke atas, sampai waktu kita lihat emas itu akan menunjukkan wajah aslinya. Saya pengen kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita diproses, kalau Tuhan bentuk kita, kalau Tuhan uji kita, Tuhan pengen setiap kita, semua benih-benih kotor, hal-hal yang tidak baik, Tuhan sedang bentuk kita supaya waktu Tuhan lihat kita, rupa kita sama dengan rupa Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi semua kotor-kotoran keluar. Jadi Bapak Ibu waktu proses jangan keraskan hati, izinkan kotoran-kotoran itu keluar. Ya kan, izinkan kotoran-kotoran itu keluar. Nah jadi lihatlah setiap kesukaran bukan dengan sudut pandang yang pendek, tapi lihatlah maksud Tuhan di balik kesukaran yang sedang kita alami, yaitu bahwasanya di balik semua itu Tuhan sedang membentuk karakter kita agar menjadi karakter yang mulia, itulah karakter yang gigih. Jadi Bapak Ibu bertahan ya. Jadi melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang, lihat jauh-jauh ke depan. Tuhan sedang menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan lebih baik. Yang akhirnya menjadi sempurna dan utuh sudah tidak kekurangan apapun. Ini finishing strong, mengakhiri dengan gemilang. Ya, yang ketiga, hadapilah masa pengujian dengan menanggapi kesukaran dengan reaksi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, reaksi kita menentukan hasil. Ya, banyak orang yang saya katakan tadi, pada umumnya orang menanggapi kesukaran itu pasti kecewa, marah, kesel, putus asa. Ya, reaksi kita itu menentukan hasil. Nah, maka saya katakan gini, Bapak Ibu, kalau kita mau jadi juara, kita itu hidup seperti dalam gelanggang. Suka nggak suka Bapak Ibu tuh dipaksain masuk dalam gelanggang. Mau capek, mau nggak capek, ketika Bapak Ibu keluar dari arena, Bapak Ibu nggak bakal sampai di akhir. Walaupun Bapak Ibu sampai di akhir, Bapak Ibu nggak bakal pernah jadi juara. Nggak selesai, nggak finishing well, nggak finishing strong. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu, kita jangan keluar dari arena. Yang namanya kesukaran, yang namanya ujian, kita belajar lihat dengan persepsi yang berbeda. Dengan cara pandang yang berbeda. Nah kadang-kadang kita lihat orang-orang di sekitar kita yang bikin kita kesel, bikin kita marah, bikin kita nggak suka dan segala macam. Bapak Ibu, kadang-kadang kita cuma lihat sudut dari sisi kita untuk orang lain. Tapi kenapa kita nggak pernah belajar lihat orang lain dari sisi kita untuk kita? Kenapa kita nggak pernah ngelihat bahwa keberadaan dia sedang membentuk saya? Bahwa keberadaan kejadian yang ada sedang proses saya. Kenapa kita ngelihat, lu bikin gua susah, lu jegal jalan gua, lu bikin gua malang segala macam. Kenapa kita ngelihatnya seperti itu? Nah kalau Bapak Ibu lihat seperti itu, Bapak Ibu bisa ngomong begini, gua capek ketemu di orang, gua keluar dari arena. Nah ketika Bapak Ibu keluar dari arena, Bapak Ibu tuh diskualifikasi. Diskualifikasi. Jadi Bapak Ibu mau berjuang di arena yang lain, dengan jalur yang Tuhan tempatkan, Bapak Ibu sebenarnya sedang nggak buat apa-apa. Bapak Ibu bisa capek di arena ini, tapi Bapak Ibu nggak di arena yang seharusnya. Saya pengen kasih tahu, Bapak Ibu nggak buat apa-apa. Mau capek-capek, mau ngapa-ngapain juga, Bapak Ibu boleh lari di arena sampingnya. Boleh lebih kebut dari orang yang di sampingnya. Bapak Ibu mungkin boleh sampai di finish di arena yang beda. Saya pengen kasih tahu, Bapak Ibu tidak finishing strong. Kenapa? Karena Bapak Ibu lari di arena yang berbeda. Nah sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah kita harus lihat gini ya. Menanggapi kesukaran dengan reaksi yang berbeda. Kalau kita menanggapi kesukaran dengan tadi seperti marah,
kesel, putus asa, cenderung timbul hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Nanti kita negatif thinking nih, melihat diri sendiri secara negatif. Memang saya itu gak ada guna, gak ada arti. Saya itu sampah, gak penting dalam kehidupan ini. Terus kita juga bisa ngelihat Tuhan. Memang Tuhan itu pilih kasih. Tuhan gak peduli sama saya. Kita pikirnya negatif. Ya kan? Kita nanti salahin juga dunia-dunia sekitar kita. Orang-orang, ya memang. Orang tuh gak senang saya maju. Orang tuh senang kalau saya susah. Ya mereka mana peduli. Mereka cuma mikir diri sendiri. Kita pikir seperti itu. Nanti kan timbul lagi Bapak Ibu Saudara. Kita lihat masa depan. Ya masa depan suram. Lihat aja sekarang. Usaha gak ada. Kerjaan gak ada. Nganggur. Ya kan. Udah gak ada kerjaan. Istri teriak-teriak. Suami ngomel-ngomel. Masa depan suram. Nah Bapak Ibu kalau ini terus-menerus berkesinambungan kita pikirin Bapak Ibu terus-menerus. Hati-hati, depresi. Lo bener, depresi nanti. Nah jadi kita benar-benar belajar. Ayo belajar benar-benar. Lihat bahwa di balik setiap kesukaran yang kita alami sesungguhnya Tuhan itu gak berdiam diri. Jadi Tuhan itu gak berdiam diri. Jadi ada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu benar-benar menolong kita. Ada Tuhan yang gak pernah berdiam diri, tapi Tuhan yang bekerja demi kebaikan kita. Maka janganlah kita izinkan pikiran-pikiran negatif yang jatuh dalam kehidupan kita, yang datang dalam kehidupan kita. Jangan izinkan pikiran itu berbuah dalam kehidupan kita. Hati-hati. Terus kita ngomong gini, Pak saya udah pikir positif terus Pak. Wah hasilnya negatif. Gak apa-apa, lebih baik berpikiran positif daripada berpikiran negatif. Memang semua yang kita mimpikan, siapa yang kita harapkan gak semua terjadi dalam kehidupan kita. Tapi setidak-tidaknya waktu kita mulai berpikir positif, kita boleh melihat segala sesuatunya dengan baik dan benar. Ya, jadi belajar berpikir positif. Nah jadi Bapak Ibu saya dikatakan di sini kan, dikatakan gini ya. Di terjemahan yang tadi, English Standard Version dikatakan, anggaplah hal itu sebagai sukacita, saudara-saudaraku, ketika engkau mengalami berbagai ujian. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat seperti itu, saya percaya kita akan bisa ngelihat ada sesuatu yang baik. Nah waktu kita bisa ngelihat ada sesuatu yang baik, saya percaya ada sukacita. Saya percaya kita bisa bahagia. Waktu kita ngeliat, wah kesukaran. Ya sama dengan kita lihat ini. Waktu kita misalnya ujian di sekolah kah, kelulusan kah, di universitas kah. Waktu kita lihat gini, wah nanti saya pakai topi wisuda. Bahagia dong, ya kan? Nanti saya lulus nih dari kelas 6 SD, bahagia dong, ya kan? Ujian nggak ada masalah, ya kan? Waktu kita SMP, kita pengen naik SMA, kita masuk ujian, wah nanti ada ini kelulusan, nanti ada sorak-sorak, ya kan? Kalau zaman dulu kan mungkin coret-coretan baju, zaman sekarang sudah nggak ada. Kita kan bahagia lihat seperti itu. Nah makanya itu Bapak Ibu saya percaya gini. Kalau kita lihat jauh-jauh ke depan dengan persepsi yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita lihat ke depan, kesukaran nggak bakal jadi masalah. Tapi kita lihat kesukaran itu cuma batu loncatan aja untuk kita menggapai sesuatu yang baik di depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan kesukaran, jangan takut dengan ujian. Ya, jadi percayalah. Nanti kita bisa belajar, kalau kita udah ngalamin seperti itu, kita bisa belajar dari berputus asa, di tengah masa ujian kita akan bersuka cita. Dari marah kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa melihat jauh-jauh ke depan, setelah ujian ini, saya jadi apa. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita semua, saya berdoa, kita semua akan mengalami finishing strong. Akhir yang gemilang. Nah saya akan akhiri dengan satu perumpamaan cerita perbedaan mata pensil dengan mata berlian. Udah pasti beda kan, mata pensil dan mata berlian. Kalau kita dipilih, kita mau jadi apa? Mau jadi apa Bapak Ibu Saudara? Mau jadi mata pensil atau mata berlian? Mata pensil. Beneran ini menjadi mata pensil. Nah Bapak Ibu Saudara, mata pensil dan mata berlian itu sama-sama produknya dari arang atau karbon. Bahan dasarnya sama. Ya kan, bahan dasarnya sama, arang atau karbon. Yang membedakan adalah proses pembentukannya.
Kalau berlian itu dari arang yang terdapat kedalamannya jauh kurang lebih 100 km di bawah permukaan bumi. Dan dipanasi dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius dengan waktu yang lama sehingga terjadi pengkristalan. Ya, sehingga terjadi pengkristalan. Nah, kalau mata pensil itu sama-sama karbon, sama-sama arang. Dia berada nggak jauh dari permukaan bumi. Prosesnya juga suhunya cuma 700 derajat. Ya, cuma 700 derajat, tapi nggak lama. Nah, kalau tadi arang yang dalam kedalaman 100 derajat tadi, dalam 100 km tadi, itu berubah jadi kristal, pengkristalan terjadi. Kalau arang yang jadi mata pensil ini, nggak terjadi pengkristalan, cuma jadi grafit, jadi alat tulis tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita pengen berlian, nggak mau jadi mata pensil. Karena harganya jauh berbeda. Berlian dengan mata pensil itu jauh berbeda. Bapak Ibu punya satu kerat berlian bisa beli, mungkin bisa beli berbanyak-banyak mata pensil. Pensilnya juga bukan matanya. Nah Bapak Ibu, masalahnya begini, semua kita pengen jadi orang yang bernilai, yang berharga. Semua kita pengen jadi berlian. Tapi nggak semua kita tuh pengen diproses. Arang atau karbon ini jadi berlian. Kenapa? Karena proses. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua kita ini di kurun waktu yang sama. Semua kita ini tinggal di kota yang sama. Semua kita ini mungkin mengalami perlakuan yang sama lah. Kurang lebih kalau di luar lingkungan rumah. Ya kan? Semua kita punya papa mama, semua kita punya proses juga di keluarga. Memang beda-beda. Tapi saya percaya begini Bapak Ibu Saudara. Semua proses itu, nah saya pengen kasih anak-anak muda nih. Kadang-kadang papa mama itu keras. Sebetulnya papa mama itu bukan keras, tapi papa mama itu sayang, mungkin cara perlakuannya berbeda. Ya kan, cara perlakuannya berbeda. Nah, waktu proses-proses tadi, nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, tekanan yang kuat itu, kadang-kadang membentuk kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Tapi kadang-kadang yang saya katakan tadi, semua kita tuh belum tentu mau diproses. Tapi setiap orang yang mau diproses, saya percaya kok, yang saya katakan tadi, kita tinggal satu kota, kita tinggal satu gereja, kita sama-sama di gereja yang sama. Tapi pertumbuhan rohani kan beda-beda, nggak ada yang sama. Kita tinggal di satu kota, tapi kan nggak semua orang di kota ini sukses. Nah tergantung dari pribadinya. Kalau dia mau diproses, kalau dia mau dibentuk, kalau dia mau berusaha, dia mau mengizinkan kesukaran demi kesukaran, dan dia mau ngalamin kesukaran demi kesukaran yang harus dihadapi, saya percaya kok dia pasti mengalami finishing strong. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, boleh punya mimpi, boleh punya harapan yang tinggi. Kesukaran itu nggak usah dicari. Jangan kita keluar terus kita cari kesukaran. Kita tantangin orang satu-satu. Gue mencari masalah nih sama lu. Kita ribut yuk gini. Bukan itu. Tapi kesukaran itu harus dicari. Dia akan datang dengan sendiri dalam kehidupan kita. Nah bagaimana respon kita menghadapinya? Ya kan? Bagaimana cara pandang kita menghadapinya? Nah hal itulah yang akan membentuk kita. Yang menjadikan kita bukan sebagai mata pensil. Tapi sebagai mata berlian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu jalan penuntun kehidupan kita. Ya, jadi kita belajar dalam kehidupan kita, jangan puas diri dengan keberadaan kita. Tuhan bisa jadikan kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Seperti balon tadi. Balon waktu ditiup sedikit aja, udah keluar, gelembungnya udah terbentuk. Ya kan? Tapi itu bukan yang maksimal. Ada titik maksimalnya. Belajarlah, izinkan tekanan itu menekan kita. Izinkan tekanan itu meniup kita sampai titik maksimalnya. Di situ orang lebih melihat suatu balon itu lebih indah. Ya kan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjadi lebih baik, bukan itu kebanggaan kita, tapi biar Tuhan yang dimuliakan. Waktu orang lihat kita, Tuhan dimuliakan. Ya, jadi bukan orang lihat kita, oh saya jadi bangga. Bukan itu tujuannya, bukan. Tapi seperti balon itu, balon tuh nggak bangga dengan dirinya. Dia nggak bisa ngomong begini, weh gue hebat nih, gede, besar gitu. Balon nggak bisa ngomong seperti itu. Dan dia bukan, tapi orang yang lihat gini, wah luar biasa tuh balon, luar biasa. Nah waktu orang lihat Bapak Ibu, bukan kitanya jadi hebat, bukan untuk itu, bukan tujuannya itu. Tapi biar orang lihat kita gini, wah luar biasa ya Tuhan ini berkarya. Wah luar biasa ya Tuhan ini bekerja. Wah luar biasa ya, nggak nyangka ya.
tadinya kita berpikir, mungkin orang lain berpikir, wah dia gak bisa ngapa-ngapain. Gak tahu jadi orang luar biasa, jadi orang sukses. Kenapa? Biar Tuhan dimuliakan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 langkah. Yang pertama tadi kita belajar menyadari bahwa kesukaran merupakan suatu realita kehidupan. Yang kedua, melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang. Yang ketiga, menanggapi kesukaran dengan reaksi yang berbeda. Jadi kita lihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Ya, jadi belajar melihat situasi boleh jelek, orang-orang di sekitar kita boleh mendukung kita. Kita boleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar lihat ke diri kita sendiri. Tuhan sedang buat apa dalam kehidupan saya? Ya, jadi kita nggak nyalain orang lain, kita nggak, Tuhan sedang buat apa dalam kehidupan saya? Saya percaya kok Bapak Ibu Saudara, semua yang kita harapin dari orang-orang nggak selalu sama seperti yang kita mau. Saya berani jamin itu pasti. Ya kan? Tapi Bapak Ibu jangan kecewa yang begitu-begituan. Ya kan? Belajar ngelihat Tuhan sedang bentuk apa dalam kehidupan saya. Apa sih pesan cinta Tuhan dalam kehidupan kita, ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, kita akan mencapai akhir yang gemilang jika kita bersedia menghadapi ujian dalam bentuk kesukaran. Di balik setiap kesukaran ada kesempatan yang akan membentuk iman dan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan buah yang matang, menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau koreksi hati kita sebentar. Kesukaran apa sih yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Mungkin kita ngalamin kesusahan hati kita, mungkin kita sedang mengalami kepahitan, kekecewaan, terluka dalam kehidupan kita. Coba kita sekarang belajar lihat dengan persepsi yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Apa sih yang Tuhan mau dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami? Belajar melihat jauh-jauh ke depan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa melihat hasil yang baik, ujian itu nggak ada masalah lagi dalam kehidupan kita. Ketika kita ngalamin belajar untuk menghadapi ujian di sekolah kah, di tengah-tengah kehidupan kita kah, kita berusaha, kita bangun daya tahan hidup kita bangun kesabaran kita bangun ketabahan kita. Tapi kadang-kadang ujian itu tetap datang dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita sudah mempersiapkan dan kita jauh-jauh kita bisa melihat, kita bisa diwisuda, kita bisa lulus dari sekolah kita. Saya percaya ujian itu gak masalah lagi. Karena kita bisa melihat hal-hal ke depan. Nah makanya firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai satu sukacita, kebahagiaan. Apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kesukaran, ujian dalam kehidupan kita. Kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita melihat lewat ujian tersebut, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai. Lewat ujian tersebut kita akan naik kelas, kita akan mengalami peningkatan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kedewasaan dalam kehidupan kita. Menolak ujian sama dengan kita sedang menolak pertumbuhan. Menolak ujian sama dengan kita sedang mengalami kematian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya orang yang hidup yang mengalami ujian. Orang mati gak pernah diuji lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam kehidupan kita gak pernah mau ujian, kita mau keluar dari gelanggang, kita gak mau ikut dalam ujian, kita gak mau tinggal di dalam arena. Seberat apapun, sekeras apapun yang Bapak Ibu alami di arena, Bapak Ibu di gelanggang, Bapak Ibu di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah pergi atau mengakhiri hidup kita dengan sia-sia. Banyak orang gak tahan dengan keadaan dunia, akhirnya menghabiskan dirinya dengan bunuh diri. Dia gak keluar sebagai pemenang. Itu yang ekstrimnya. Banyak orang juga gak tahan ketika dalam pelayanan, di tengah-tengah pelayanan, gak kuat dengan kondisi yang ada. Dia keluar. Dia bukan pemenang. Dia pecundang. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau tetap di arena, izinkan Tuhan membentuk kita, izinkan Tuhan memproses kita, izinkan Tuhan menjadikan kita sempurna dan utuh. Kalau Bapak Ibu di arena, tapi Bapak Ibu gak buat apa-apa, Bapak Ibu juga gak bakal mengalami hasil yang baik. Seperti seorang pelari. Walaupun status dia pelari, walaupun dia punya nomor urut, tapi dia tetap diam di arena, dia juga gak bakal menghasilkan apa-apa.
Sama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita gak bakal mengalami pertumbuhan apa-apa, fasilitasnya ada. Kita bisa memuji, kita bisa menyembah, Alkitabnya ada, kita bisa baca Alkitab. Kita bisa melayani, kita bisa buat semua hal, semuanya ada. Ada deka, ada HB, ada kesan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita gak pernah terlibat di situ, bagaimana mungkin kita ngalamin pertumbuhan? Sama seperti orang kalau kita mau sukses. Kita boleh banyak buku-buku beberapa langkah menuju sukses. Kita bisa ikut banyak-banyak seminar tentang kesuksesan. Tapi kita gak pernah praktek, kita diam aja. Kita gak pernah buat aksi dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, buku-buku itu, training-training itu gak bakal ada gunanya. Semua mulai dari kita. Semua mulai dari kita. Mau gak kita melangkah? Mau gak kita belajar melihat bahwa ini proses, ini ujian yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan diri kita. Masuk masa-masa pengujian. Hari-hari ke depan bukan hari-hari yang lebih baik. Tapi saya percaya walaupun hari-hari yang gak lebih baik. Tapi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus. Tolong setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan Yesus. Dengan berbagai-bagai ujian yang ada, dengan berbagai-bagai kesukaran yang ada Tuhan Yesus, kami mau lihat jauh-jauh ke depan Tuhan. Bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang menyukakan Engkau, pribadi yang memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan lebih dari itu Tuhan. Engkau sedang menjadikan kami pribadi yang segambar serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, ajar setiap kami Tuhan. Di setiap kesukaran, di setiap permasalahan, setiap Tuhan ujian Tuhan. Bapak kami berdoa, biarlah kami boleh melihat seperti Engkau melihatnya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap kuat, kami tetap tekun Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kedewasaan, kami boleh mengalami kematangan dalam kehidupan kami ya Bapak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau waktu-waktu lalu mungkin kami gak berlari. Di waktu-waktu lalu kami mungkin diam Tuhan. Tapi biarlah mulai pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam gelanggang yang benar. Kami mau berlari, kami mau berusaha. Kami mau berlari sekuat-kuatnya Tuhan. Kami mau berlari semampu-mampunya Tuhan. Kami mau berlari sebisa-bisa kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh sampai garis akhir dengan gemilang Tuhan. Finishing strong. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami dengan segala pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat itu semua Tuhan, kami akan menjadi berlian-berlian yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau mengubah kesukaan menjadi kesempatan berkata amin. Terus berkati. Puji Tuhan, setiap kita siap diproses untuk menjadi berlian, amin. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Persembahan perpuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Persepuluhan, laporan keuangan 10-10 tanggal 10 sampai 16 September.
Kami mengundang untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat di kesan maupun yang belum terlibat di kesan bisa mengikuti kesan gabungan tanggal 27. Sebentar kita mau akhiri ibadah ini, saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sebelum mengakhiri informasi tambahan, nanti sore kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang berbeda, yaitu Bapak Wempi. Ya, jadi nanti sore ada pembicara tamu, jadi Bapak Ibu yang memiliki waktu untuk bisa beribadah sore, saya persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kasih dan anugerah-Mu nyata Tuhan di dalam setiap kami. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang kami miliki. Tantangan yang kami miliki Tuhan. Kami tahu memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kami boleh menyadari bahwa pergumulan, tantangan yang kami miliki ini adalah proses yang kami boleh jalani dan untuk memurnikan setiap kami sehingga kami boleh serupa dengan Engkau Tuhan. Amin. Biarkan kami terus ya Tuhan mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi Tuhan. Situasi lingkungan yang ada Tuhan, kami tidak boleh persalahkan itu, tetapi kami boleh menyadari diri bahwa itu adalah kehendak dan rancangan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih, biarkan firman ini boleh nyata di dalam setiap kami, tumbuh subur di dalam setiap kami, dan kami boleh diproses menjadi emas yang murni di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Nyatakan itu semua di dalam setiap kami. Kami sungguh bersyukur. Kami juga pagi hari ini Tuhan teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan di dalam tubuhnya Tuhan. Terutama untuk Bapak Bobby Tuhan. Biarkan kasih-Mu terus melingkupinya Tuhan. Kau Allah yang penyembuh ajaib ya Tuhan dalam setiap jemaat-Mu yang sakit. Dan melalui bilur-bilur darah-Mu Kau pulihkan mereka dan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka. Kekeringan di dalam rohani mereka. Terus ya Tuhan bimbing sertai berikan kemampuan Roh Kudus bekerja, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di dalam setiap jemaat-Mu yang mengalami keletihan Tuhan. Sehingga api baru berkobar terus ya Tuhan, menyala sehingga air yang daripada-Mu tercurah di dalam setiap jemaat-Mu. Sehingga mereka kembali bergairah dan bersemangat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami masalah di dalam ekonomi mereka. Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam setiap mereka ya Tuhan. Kemampuan yang daripada-Mu. Sehingga mereka terus ya Tuhan mengandalkan Engkau dan bekerja lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu ya Tuhan terhadap jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Biarkan Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarkan kasih-Mu juga melingkupi atas bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang terus berkarya, Engkau terus beracara atas bangsa kami.
Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka terus bekerja sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga setiap orang-orang yang boleh terlibat di dalam jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia ya Tuhan, untuk pemilu yang akan datang Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di dalam pemilu itu, dan kami percaya Engkau akan menentukan pemimpin yang terbaik atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Segala apa yang negatif, apa yang jelek, yang dirancang oleh orang-orang tertentu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan damai sejahtera ada di kota Metro. Biarkan damai sejahtera ada di Indonesia. Dan Engkau terus melingkupi ya Tuhan dengan anugerah-Mu ya Pak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Juga ada di kota Metro khususnya Tuhan. Engkau Allah yang memakai gereja-gereja ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau merancangkan sesuatu atas gereja yang ada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan gereja-Mu boleh menjadi terang dan garam atas Indonesia, atas kota Metro Tuhan. Pakai mereka Tuhan, sehingga mereka terus ya Tuhan berfungsi sebagaimana apa yang menjadi kehendak-Mu atas dunia ini ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami akan berikan ya Tuhan. Dan biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera dan penyertaan Roh Kudus selalu ada di dalam setiap kehidupan-Mu. Hidupmu dibuat berhasil, keluargamu dibuat sukacita, dan usahamu dibuat berhasil juga. Dan Engkau boleh memberitakan firman Tuhan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan